Miss, ini aku tertarik Miss dengan contoh-contoh dari pelaku creative partnership yang udah Miss bagikan nih. Contohnya adalah Annie Avanti gitu kan dengan produknya sendiri. Lalu ada Donna Angelina dan yang terakhir adalah coffee shop Abdul Rohim. Ini semua menarik Miss, tapi Miss sebagai dosen pengampu creative partnership, ada nggak sih Miss kayak usaha yang udah Miss lakuin nih yang menerapkan creative partnership gini? Iya benar. Jadi yang namanya usaha creative partnership gitu ya, seperti tadi contoh-contoh yang sudah Revan sampaikan gitu ya, ada Anna Avanti gitu ya, dengan kita tahu bahwa dia adalah seorang desainer fashion begitu ya, yang memang sudah cukup terkenal begitu ya. Nah, sebenarnya bukan hanya dari beberapa contoh yang sudah Revan sampaikan saja, tetapi saat-saat ini ada beberapa contoh profesi yang memang bisa masuk ke dalam ranah creative partnership, seperti menjadi seorang content creator begitu ya, lalu menjadi pelaku-pelaku seni gitu ya, itu ternyata juga bisa masuk, bukan hanya ranah-ranah seni, di perfilman pun ataupun percetakan pun juga bisa masuk ke dalam ranah creative partnership. Nah, jadi memang luas gitu Miss ya? Iya, jadi luas gitu ya. Creative partnership ini merambah di berbagai industri begitu untuk ya. Untuk semua orang gitu Miss? Iya, untuk semua orang dan di segala aspek industri usaha yang akan dibangun begitu ya. Itu sebenarnya bisa kita masukkan. Nah, saat ini kebetulan saya juga memiliki salah satu coffee shop begitu ya di Jakal gitu ya. Dan pada waktu itu awalnya kita memutuskan untuk membangun salah satu coffee shop tersebut dengan alasan bahwa pada waktu itu kita mendirikan pada tahun 2015 bulan April begitu. Memang belum terlalu banyak coffee shop yang ada di daerah Jakal pada waktu itu, karena memang coffee shopnya dibangun di Jakal begitu. Dan pada waktu itu memang target market dari usaha coffee shop yang akan saya bangun ini adalah untuk anak-anak muda, khususnya mahasiswa pada waktu itu. Nah, kita perlu melakukan riset terlebih dahulu nih. Kita mengunjungi beberapa coffee shop gitu ya yang mungkin ada di Jogja pada waktu itu. Lalu kita mempertimbangkan kira-kira produk-produk yang memang menjadi minat yang cukup tinggi khususnya untuk teman-teman mahasiswa itu seperti apa begitu. Nah, lalu setelah melakukan riset gitu ya, kita melakukan pencarian terhadap kekuatan-kekuatan gitu ya. Jadi poin-poin terpenting yang memang menjadi salah satu inovasi dari masing-masing coffee shopnya apa aja sih yang menjadi ciri khas gitu ya. Unique selling point gitu Mas. Iya, jadi keunikan dari coffee shop itulah yang ternyata bisa memperkuat dari keberjalanan dari coffee shop yang akan kita bangun ini itu sendiri begitu. Jadi pada waktu itu kita melihat coffee shop yang sudah kita kunjungi ini adalah coffee shop yang memang pada dasarnya memang membuat suatu konsep yang didasarkan pada coffee shop modern seperti yang ada di kota-kota Jakarta ataupun di Bandung atau sekitarnya begitu ya. Nah, dengan melihat karakteristik coffee shop yang ada di sekitar kota Jogja pada waktu itu, kita ingin membuat suatu ibaratnya ciri khas dari coffee shop lain yang memang tidak dimiliki oleh coffee shop yang akan kita bangun begitu. Nah, pada waktu itu kita ingin membuat suatu konsep bahwa saat konsumen ini akan mengunjungi coffee shop yang akan kita datangi, itu kita buat seolah-olah mereka ini merasakan rasanya ingin pulang kembali ke rumah mereka masing-masing gitu kan. Karena pada waktu itu memang konsepnya memang bangunan coffee shop ini berupa bangunan rumah begitu ya. Jadi itu adalah rumah tempat tinggal saya pada waktu itu gitu ya, dan kita ingin mengusung konsep pulang ke rumah atau ingin merasakan bagaimana kesan mereka konsumen yang akan datang ke coffee shop itu merasakan kayak di rumah, seperti mereka ada di rumah dan merasakan adanya kenyamanan dan gitu ada sosok orang tua begitu. Karena pada waktu itu memang coffee shop yang kita bangun ini adalah salah satu usaha keluarga juga. Dan kebetulan yang menjadi barista di coffee shop saya ini adalah bapak ibu saya sendiri. Jadi selama ini kan kita melihatnya barista-barista yang ada di coffee shop adalah anak-anak muda begitu ya. Betul. Nah, kita ingin membuat sesuatu yang berbeda nih dengan membuat barista yang ada di coffee shop ini adalah orang tua begitu ya. Jadi yang datang adalah mahasiswa, ada orang tua yang menjadi baristanya. Nah, dia akan lebih bisa memperkuat konsep coffee shop dengan harapan mereka bisa merasakan
pulang ke rumah kembali gitu ya dengan menikmati sajian kopi yang akan kita bangun begitu. Nah, dengan konsep itu berarti saat proses pembuatan branding bukan hanya logo tetapi berbagai media-media promosi yang lainnya, kita juga harus mempertimbangkan adanya proses pembuatan logo dengan unsur-unsur kreativitas itu sendiri begitu. Nah, kita membuat bagaimana rancangan-rancangan logo begitu ya sesuai dengan kaidah-kaidah desain yang selama ini sudah kita pelajari gitu ya. Melihat bagaimana pemilihan-pemilihan elemen-elemen desain yang tepat begitu ya. Lalu komponen-komponen apa saja yang memang harus dimasukkan di dalam branding logo tersebut. Hal itulah yang memberikan penekanan pada kreativitas untuk pembuatan branding di coffee shop yang saya bangun. Menarik sekali Miss ya. Jadi coffee shop yang ngebuat kita serasa dibikinin kopi sama orang tua kita gitu Miss ya. Itu jarang banget sih Miss untuk di Jogja apalagi ya. Kalau boleh tahu Miss, nama coffee shopnya apa Miss? Ya, jadi nama coffee shopnya adalah Kedai Kopi Kinanti begitu ya. Kedai Kopi Kinanti. Ya, jadi itu ada di salah satu gang di Jalan Kaliurang gitu ya. Nama gangnya memang Gang Kinanti. Dan pada waktu itu memang saya sudah melakukan riset begitu ya. Untuk nama Kedai Kopi Kinanti memang belum terlalu banyak dan belum banyak yang mendaftarkan khususnya untuk hak kekayaan intelektual dari logo itu sendiri begitu. Nah, walaupun dalam proses pembuatan logo dan proses branding dari coffee shop itu sendiri memang melibatkan adanya unsur-unsur desain begitu ya, adanya unsur-unsur kreativitas gitu ya. Kita membangun inovasi-inovasi di setiap bulannya begitu ya untuk mencari pembaruan yang tujuannya memang untuk tetap mempertahankan konsep pulang ke rumah gitu ya dengan mengusung coffee shop di era-era saat ini yang memang banyak dibuat secara lebih modern begitu. Kedai Kopi Kinanti ya. Sobat Indonesia, kalau besok mau mampir ke kedai Kopi Kinanti ya, bisa langsung aja ke Jalan Kinanti ya. Kopinya serasa dibuatin sama orang tua. Kangen orang tua, langsung ke Kopi Kinanti. Gitu Miss ya? Iya. Dan mungkin terakhir Miss, aku pengen tanya nih. Kira-kira apa ya kiat-kiat atau tips untuk menjadi seorang yang sukses di creative partnership? Ya, jadi untuk menjadi seorang creative partnership gitu ya, ada beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan begitu ya untuk menjadi seseorang yang kita sebut dengan creative partnership gitu ya. Nah, salah satu syarat utama untuk menjadi seorang creative partnership ini adalah kita bisa mengembangkan bukan hanya potensi-potensi yang ada di dalam diri kita sendiri, tapi kita juga bisa melihat berbagai problematika dalam ranah bisnis tentunya begitu. Nah, untuk melihat ranah-ranah tersebut kita harus melakukan beberapa hal begitu ya. Yang pertama kita harus aware dulu terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya, karena tidak mungkin kita ingin membangun usaha tanpa melihat lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita itu bagaimana begitu, karena itu menjadi salah satu poin terpenting juga memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha yang mungkin akan kita bangun, apakah akan memberikan dampak yang cukup signifikan juga untuk mereka begitu ya, misal untuk proses pencarian lapangan pekerjaan dan sebagainya begitu. Lalu kita juga harus memberikan ibaratnya fokus yang memang sesuai dengan tujuan konsep usaha yang akan kita bangun gitu ya. Misal kita ingin membangun coffee shop dengan konsep yang seperti tadi sudah saya sampaikan, berarti ya memang fokus tujuannya adalah lebih ke bagaimana kita mengusung konsep ini untuk bisa tetap bertahan lebih lama begitu ya. Fokus dari usaha yang akan kita bangun itu juga bisa kita jadikan langkah-langkah gitu ya. Lalu kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Misal ada orang lain yang ingin memberikan masukan-masukan untuk usaha yang akan kita bangun, itu juga sangat bermanfaat untuk kemajuan usaha yang akan kita buat begitu. Karena tanpa adanya masukan ataupun kritik itu usaha yang akan kita bangun itu justru akan membuat kita berpikir untuk bagaimana nih cara kita lebih memajukan usaha dengan pengembangan inovasi itu sendiri. Dan yang terakhir, kita juga harus memikirkan bahwa kita jangan cepat puas saat kita sudah membangun usaha dalam jangka waktu yang mungkin masih terhitung awal begitu ya. Mungkin saat pertama kali kita membangun usaha
pengunjung konsumennya sudah banyak, lalu peminatnya sudah banyak. Nah, biasanya banyak yang tergiur nih kalau kita sudah mendapatkan di satu fase untuk apa yang kita inginkan sudah tercapai begitu. Nah, hal itulah ternyata yang memang perlu kita garis bawahi juga dengan jangan terlalu cepat puas dengan usaha yang kita bangun ini sudah kita anggap berhasil. Kita harus selalu berpikir bahwa jangan terlalu cepat menyimpulkan usaha yang kita bangun ini sudah sukses, walaupun nanti pada realitanya gitu ya, kita juga harus memperhatikan dampak terburuk dari usaha yang akan kita bangun begitu ya. Kita harus menekankan kepada empat poin itu sendiri untuk menjadi seorang creative planner. Ya, menarik banget Miss Eva tentang kiat-kiat sukses menjadi seorang creative partnership. Dan dari semuanya itu poin keempat adalah kita nggak boleh cepat puas gitu Miss ya. Karena kalau kita puas nanti udah kita madek situ aja gitu Miss ya. Jadi dengan kita bisa menerapkan 4 poin ini, kita bisa terus berkembang terus gitu Miss ya. Oke, Sobat Ukinisia, berikut adalah sharing dari Miss Eva tentang mata kuliah Creative Partnership. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan ilmu juga buat teman-teman semua. Dan mungkin segitu aja Miss ya. Dan sekian Sobat Ukinisia dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.